katamu jangan bersalaman, semua gara-gara corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hadi. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini Pak Hadi akan memberikan materi tentang nilai tempat dari sebuah bilangan. Pak Hadi nggak sendiri, nanti ada cerita dari Bu Popi. Kenapa kita harus belajar nilai tempat? Salah satu tujuannya supaya kita bisa tahu nilai tempat dari sebuah angka, apakah itu nilainya satuan, puluhan, atau ratusan. Nah, Pak Hadi yakin semuanya sudah pernah belajar nilai tempat ini. Di kelas 1 nilai tempat itu pada sampai puluhan, di kelas 2 sampai ratusan. Nah, sekarang di kelas 3 nilai tempatnya sampai ribuan. Untuk mengingatkan kembali dan mereview pengetahuan kalian tentang nilai tempat, Pak Hadi udah menyiapkan video cerita dari Bu Popi tentang nilai tempat ini. Ya, bagaimana ceritanya, seperti apa? Kalian penasaran? Oke, kalau begitu kita lihat cerita yang satu ini. Mengirim Bintang oleh John Kyung Jung, ilustrasi oleh J. Hebak. Pabrik ini membuat bintang-bintang yang bersinar terang. Norma mengelola pabrik ini. Hari ini ia senang sekali. Chuck si cerdas dan dua temannya datang untuk membantu. Hitunglah bintang-bintang itu dan masukkan ke kantong, kata Norma. Tapi, kami hanya dapat menghitung sampai 9. Bagaimana kami dapat menghitung semua bintang ini? Ambillah satu kantong, masukkan ke dalamnya 9 bintang, ditambah satu lagi, kata Norma. Hitung bintang-bintang itu dengan jemari tanganmu, seperti ini. Chuck menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bintang. Ia memasukkan satu lagi ke kantongnya. Teman-temannya juga menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bintang. Mereka juga memasukkan satu lagi ke kantong mereka. Sekarang ada banyak sekali kantong penuh bintang. Masing-masing kantong berisi bintang sebanyak jumlah jemari tangan setiap anak. Tak lama kemudian, semua bintang telah dikemas rapi dalam kantong-kantong. Kring, kring. Halo, di sini pabrik bintang. Tolong kirim 2 kantong dan 5 bintang ke negeri kelap-kelip ya. Tolong kirim 1 kantong dan 7 bintang ke negeri pusing 7 keliling. Chuck dan teman-temannya sibuk mencatat pesanan-pesanan itu. Banyak sekali pesanannya. Adakah cara yang lebih mudah untuk mencatatnya? Chuck punya ide bagus. Bagaimana kalau kita langsung menuliskan angkanya saja dan bukan dengan kata-kata kantong atau bintang. Mulai dari angka kantongnya lebih dulu, lalu angka bintangnya. Bagaimana cara menuliskan 2 kantong dan 5 bintang?
hapus kata kantong dan bintang. Tulis saja 25. 25 artinya 2 kantong dan 5 bintang. Norma melihat catatan pesanan yang lain. Lalu bagaimana dengan 1 kantong dan 7 bintang? Ia bertanya. Tulis 1 lalu 7. Tulislah 17. 17 sama dengan 1 kantong dan 7 bintang. Jadi dalam matematika kita menyebutnya puluhan, bukan kantong, dan satuan, bukan bintang. 25 sama dengan 2 kantong dan 5 bintang. Jadi kita menyebutnya 20-an dan 5 satuan. 17 sama dengan 1 kantong dan 7 bintang. Jadi kita menyebutnya 10-an dan 7 satuan. Norma bertanya, bagaimana cara menulis 1 kantong? Jack memikirkan pertanyaan itu sejenak. 1 kantong adalah 1 kantong dan tambahan 0 bintang. Jadi hapus kata kantong dan bintang dan tulis saja 10. Jack mengganti tulisan 1 kantong dalam formulirnya. Tadi menjadi angka 10. Norma menjadi sangat bersemangat. 1 kantong sama dengan 10. Kita memasukkan 9 bintang ditambah 1 bintang lagi ke dalam setiap kantong. Jadi 10 adalah angka berikutnya setelah 9. Ia berseru. Betul sekali. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jari. Oleh karena itu ada 10 bintang dalam masing-masing kantong. Catatan, 10 disebut 10. Itu sama dengan 1 kantong. Jadi kita juga dapat menyebutnya 10-an. Berkat Jack, semua orang dapat mencatat pesanan-pesanan dengan lebih mudah. Jack memeriksa bintang-bintang yang telah dipesan dan memasukkannya ke kotak pengiriman. Ia menaruh kotak itu di punggung seekor burung. Ayo berangkat, bintang-bintang ini harus sudah terkirim sebelum malam tiba. Burung itu terbang dengan gembira. Pabrik bintang semakin sibuk. Beberapa hari lagi ada kontes rasi bintang. Kami membutuhkan 2 kotak, 3 kantong, dan 6 bintang. Kami membutuhkan 3 kotak, 5 kantong, dan 7 bintang. Tolong kirim segera ya. Jack dan teman-temannya mencatat pesanan-pesanan itu. Namun mereka bingung. Kami tahu soal kantong dan bintang, tapi soal kotak bagaimana? Jadi dalam 1 kotak ada 10 kantong, kata Norma. Jack mencontoh Norma. Ia memasukkan 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, sampai 9 kantong. 10 kantong ke dalam 1 kotak. Teman-temannya mencontoh Norma juga. Mereka memasukkan 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, sampai 9 kantong. Lalu 10 kantong ke dalam 1 kotak. Sekarang Jack dan teman-temannya tahu apa yang ada dalam 1 kotak. Mereka tidak ingin menuliskan lagi kata kotak pada catatan pesanannya. Jack punya ide bagus. Seperti pada kata kantong dan bintang, kita juga akan menghapus kata kotak dan hanya menuliskan angkanya.
Untuk pesanan 2 kotak, 3 kantong, 6 bintang, hapus kata kotak, kantong, dan bintang. Tulis saja 2, 3, 6. 236 artinya 2 kotak, 3 kantong, dan 6 bintang. Catatan, dalam matematika kita menyebutnya ratusan, bukan kotak. 236 berarti 2 kotak, 3 kantong, dan 6 bintang. Jadi kita menyebutnya 200-an, 30-an, dan 6 satuan, yang berarti dibaca 236. Cak melihat salah satu pesanan. Pada pesanan itu tertulis 1 kotak, 1 kotak sama dengan 1 kotak, 0 kantong, dan 0 bintang. Cak berkata, sama dengan 100. Jadi kalau kau menulis 100 itu artinya 1 kotak. Catatan, 100 disebut juga 100, sama dengan 1 kotak. Jadi kita dapat menyebutnya 100-an atau disebut juga 100. Bus, bus. Tiba-tiba mesin pabrik berhenti bekerja. Norma dan anak-anak itu sibuk memperbaiki mesin. Namun masuk satu pesanan baru. Norma segera mencatatnya dan memberikannya kepada Cak. Pada formulir itu tertulis Negeri Dansa Dansi 31. Cak mengirim 3 kantong dan 1 bintang ke Negeri Dansa Dansi. Apa ini? Seorang pria di Negeri Dansa Dansi sangat marah. Aku pesan 3 kotak dan 1 bintang. Ini sih 3 kantong dan 1 bintang. Norma yang sibuk salah mencatat pesanan. Aku mohon maaf, kata Cak berkali-kali. Cak kembali ke pabrik. Norma, kau salah mencatat pesanan. Apa? Pesanannya 3 kotak dan 1 bintang, bukan? Jadi aku menulis 3 lalu 1. Bagaimana bisa salah? Kau lupa menuliskan 0 kantong. 0 kantong? 3 kotak dan 1 bintang sama dengan 3 kotak, 0 kantong, dan 1 bintang. Jadi sama dengan 301. Kalau kau menulis 31, itu artinya 3 kantong dan 1 bintang. Kau harus selalu menuliskan 1 angka untuk kotak, 1 angka untuk kantong, dan 1 angka untuk bintang. Sekarang Norma tahu ia telah membuat kesalahan. Ya ampun, aku mohon maaf ya. Cak mengambil 3 kotak dan 1 bintang, lalu kembali ke Negeri Dansa Dansi. Hari ini hari kontes rasi bintang diadakan. Pesanan bintang-bintang menumpuk. Negeri Sulap memesan 2 kotak, 9 kantong, dan 0 bintang. Jadi artinya 290. Negeri Dansa Dansi memesan 2 kotak, 4 kantong, dan 6 bintang. Itu dibacanya 246. Norma mengirim seluruh pesanan dengan tepat ke setiap negeri. Malam tiba, kontes rasi bintang dimulai. Lihat, rasi bintang kucing. Itu ada rasi bintang Pangeran Angsa. Norma dan anak-anak itu memandangi rasi-rasi bintang yang gemerlap. Mereka merasa sangat bangga. Iya. Gimana ceritanya ya? Seru kan? Nah, di cerita tersebut ada sebuah pabrik yang memproduksi banyak bintang. Awalnya kesulitan bagaimana cara menghitung bintang-bintang tersebut. Tapi setelah dikasih tahu oleh si Cak
dengan mengelompokkannya menjadi ratusan, ya dikantongin 10 itu dikantongin, lalu kantong tersebut dimasukkan ke dalam kotak jadi ratusan. Itu mudah sekali saat penghitungan. Nah, di matematika ya, bintang itu misalkan kita bendanya balok, nih balok. Nah, ini yang kita sebut dengan satuan. Balok ini kita susun, terus disusun sampai 10, maka jadi seperti ini. Ya, ini namanya puluhan. Kalau udah sepuluhan, kita susun lagi 10, 20 dan seterusnya. Maka ya, jadilah ratusan. Ya, jadi ratusan seperti ini. Nah, ini di kelas 2 kemarin. Nah, di kelas 3 ratusan ini kita susun lagi 100, 200 ditumpuk ya sampai 10, maka jadilah ribuan. Seperti itu. Jadi salah satu tujuan belajar nilai tempat ini supaya memudahkan dalam menghitung sebuah benda yang sangat banyak. Nah, di cerita tersebut bintangnya dikantongin. Tadi selain kita satukan seperti ini, bisa juga kalau bendanya seperti ini bendanya stick es krim, nggak dikantongin tapi diikat. Sudah 10 kita ikat, jadilah puluhan. Puluhan ini kita buat kotak ratusannya, dimasukkan ke dalam kotak 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100. Nah, ini jadilah kotak ratusan. Ya. Selain stick es krim, bisa juga ini Pak Hadi punya apa? Sedotan. Sedotan juga diikat. Lalu kalau udah ikatannya 10 kita masukin ke dalam kotak. Jadilah ratusan. Bisa juga di sekitar kalian misalkan. Nah, ini apa nih? Ini adalah lidi buat nyapu. Kalian potong-potong, diikat puluhan. Ya, setelah itu dimasukin ke dalam kotak sama, jadilah ratusan. Kalau kotak ini ada 10 bertingkat, jadilah ribuan. Nah, selain tadi yang diikat, ada juga yang dimasukin ke dalam plastik kecil, nih manik-manik. Kalau kalian nggak punya manik-manik, bisa juga ke plastik ini adalah batu-batu kecil, kerikil, dimasukkan ke dalam plastik kecil ini, jadilah puluhan. Nah, kalau seperti ini udah puluhan, masukin lagi ke kotak ya, ininya ada 10 puluhannya, jadilah ratusan. Atau enggak, misalkan pakai plastik lagi, ini ada ini juga sama, bisa. Atau yang ada di dapur nih, ada nemu bawang, yang ada di dapur nemu bawang ya, dimasukin plastik, dikaliin plastiknya 10, masukin ke kotak, jadi ratusan. Seperti itu ya. Nah, sekarang tugas dari Pak Hadi dan Pupi buat kalian semua adalah mengamati di sekitar rumahnya, lalu cari benda-benda yang bisa dihitung ya. Cari benda-benda yang bisa dihitung yang banyak, tapi ingat bendanya harus sama. Kalau sedotan ya sedotan semua, kalau sapu lidi semua. Mau bawang kayak Pak Hadi juga, bawang boleh, bawang semua. Mau batu kecil juga boleh. Kalian hitung, kalian buat puluhannya ya. Setelah puluhannya sudah dibuat, kalian masukin ke dalam kotak, jadi ratusan ya. Seperti itu. Sekali lagi, kalian cari benda di sekitar kalian yang jumlahnya banyak, lalu kelompokkan menjadi satuan, puluhan, dan ratusan. Jika memungkinkan, bisa sampai ribuan ya. Jadi nanti kalian
minta bantuan orang tuanya, benda apa yang akan kalian hitung dipoto, lalu saat kalian buat puluhannya juga dipoto, lalu nanti hasil akhirnya juga dipoto. Nanti bisa terlihat kalau misalnya bendanya balok seperti ini ketahuan. Nah gini, satuan, puluhan, ratusan juga hasil akhirnya dipoto. Nah foto yang tadi kalian kolasekan ya, minta bantuan orang tuanya, lalu kirim ke MK masing-masing. Paham? Ya, sekali lagi kalian cari benda yang ada di sekitar rumahnya, lalu kalian buat puluhan dan ratusannya, lalu dipoto dan kirim ke MK masing-masing. Ya, Pak Hadi yakin dan Pak Hadi percaya semuanya pasti bisa. Kalau masih ada yang belum jelas, nanti kalian boleh tanya ke MK masing-masing di WA grup kelasnya. Begitu ya? Ya, kalau sudah paham, sampai ketemu di video berikutnya yang mudah-mudahan lebih menarik lagi. Ya, sekian dari Pak Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.